Oke, Bapak Ibu, kita lanjut pada PTK ya materinya. PTK ini juga sering keluar. Nah, ini yang saya share sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Sudah. Nah, yang terpenting Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu PTK, perbedaan-perbedaan PTK itu apa. Nah, dulu Pagi waktu apa tadi? sebelum Anak pun dia kita Ibu minum ya udah. Iya, sila. Bapak Ibu co-host mohon dibantu. Iya, kan jalan sana kan itu. Ibu Kelo-kelo. Mega, Kalau Ibu orang Mega sana. mohon di mute dulu Bu Mega. Co-host mohon dibantu. Saya nggak bisa bicara jadinya. Baik Bapak Ibu, kita pahami dulu perbedaan antara penelitian formal dengan penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu ya. Salah satu perbedaannya yang nyata yaitu kalau penelitian selain PTK itu biasanya dilakukan oleh orang luar. Sedangkan kalau PTK itu biasanya dilakukan oleh guru tersendiri di sekolah itu, di kelas yang mereka rasa memiliki permasalahan, maka mereka melakukan PTK ya, atau boleh juga antar guru ya, atau dosen ya, biasanya seperti itu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya itu kalau penelitian yang biasa itu kita cari masalahnya ya, berasal dari diri kita sendiri. Waktu kita dulu membuat skripsi kan kita cari masalahnya apa. Nah, sedangkan kalau PTK itu masalahnya sudah terjadi di kelas ya. Kita ngajar terus kita lihat oh ternyata di sini ada masalah. Nah, masalahnya itu yang kita bawa menjadi PTK. Nah, kalau sampelnya itu kalau pada penelitian biasanya sampelnya itu kita ambil dulu dari misalnya kita ngambil kelas 7 gitu ya kan. Nanti baru kita lakukan analisis-analisisnya dahulu. Nah, baru kita pilih salah satu sampel di antara secara acak. Sedangkan kalau PTK itu memang sudah kita tentukan subjeknya. Subjeknya adalah di kelas yang bermasalah. Nah, berikutnya untuk validitasnya ya, kalau yang formal itu internal dan eksternal, kalau yang PTK lebih di internal ya. Kalau analisisnya juga, kalau yang biasa itu rumit analisisnya ya. Waktu kita dulu menggunakan SPSS ya kan. Sedangkan kalau PTK analisisnya tidak rumit, palingnya menggunakan rata-rata, rataannya. Nah, kalau di penelitian biasa ada hipotesis. Nah, kalau pada penelitian tindakan kelas tidak selalu ada ya. Tujuannya kalau di penelitian biasa mengembangkan teori. Kalau di PTK memperbaiki pembelajaran. Nah, adapun siklus-siklusnya yaitu biasanya PTK itu ada perencanaan, ada pelaksanaan ya, habis itu ada pengamatan, habis itu refleksi. Itu siklus pertama. Nah, nanti pada refleksi ini dilihat apakah model yang digunakan itu bagus atau bagaimana. Kalau tidak, apakah kita lanjutkan ya pada siklus kedua atau kita ubah siklusnya. Biasanya 2 siklus dahulu. Kalau misalnya dalam 2 siklus itu tetap tidak terjadi perubahan, maka refleksi yang kedua itu kita lakukan perubahan model yang kita gunakan ya. Jadi biasanya ada 2 siklus. Nah, komponen judul pada PTK itu ada 3 ya Bapak Ibu ya, yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama itu ada variabel harapan ya. Variabel harapan itu apa yang akan kita tingkatkan. Misalnya nih yang terjadi di kelas motivasi belajar, apakah yang mau kita tingkatkan itu aktivitas ya kan. Nah, contohnya nanti bisa kita
untuk harapannya itu adalah upaya meningkatkan motivasi, atau upaya meningkatkan hasil belajar, atau upaya meningkatkan aktivitas diskusi siswa, misal seperti itu harapannya. Nah, yang kedua variabel tindakan. Nah, tindakannya apa? Bagaimana cara kita meningkatkannya itu? Menggunakan metode apa? Mode pembelajarannya apa ya? Biasanya kita menerapkan ada mode-mode pembelajaran, ada problem based learning, discovery learning, ada STAT, ya kan? Tergantung dan lain sebagainya ya, mode-mode pembelajaran yang kelompok itu. Nah, berikutnya setting penelitiannya. Setting penelitiannya itu adalah tempatnya di mana, subjeknya siapa, waktunya kapan, ya kan? Nah, berarti 3 komponen ini ada di judul PTK. Ada variabel harapan, variabel tindakannya, ada setting penelitiannya. Nah, contoh dari judul PTK-nya, ya. Yang pertama itu upaya meningkatkan motivasi belajar matematika. Harapannya ya motivasi belajar matematika ya. Melalui penerapan discovery learning ya, tindakannya ya. Settingnya adalah pada siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Tanjung tahun pelajaran 2019-2020. Itu setting penelitiannya. Nah, jadi contoh yang pertamanya itu adalah ada variabel harapan, ada variabel tindakan, ada settingan penelitiannya. Bagaimana kalau kita balik? Boleh ya. Apakah variabel tindakan dulu di depan, harapan di tengah, setting di belakang? Boleh. Kita lihat contoh berikutnya judulnya. Nah, kalau contoh yang kedua ini variabel tindakannya di depan. Ya. Tindakannya apa? Penerapan discovery learning. Ya. Harapannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika. Settingannya adalah siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tanjung tahun pelajaran 2019-2020. Nah, berikutnya harapannya dahulu, habis itu setting penelitiannya di tengah, variabel tindakannya di belakang, boleh ya. Nah, apa contohnya? Judulnya upaya meningkatkan motivasi belajar matematika ya pada siswa kelas 12 MIPA SMA 1 Tanjung tahun pelajaran 1920 ya melalui penerapan discovery learning ya. Tindakannya di belakang. Nah, berikutnya tindakannya di depan, settingannya di tengah ya, setting penelitiannya ya. Variabel harapannya di belakang ya. Penerapan discovery learning ya pada siswa kelas 12 MIPA SMA 1 Tanjung tahun pelajaran 1920 untuk meningkatkan motivasi belajar matematika. Nah, intinya di dalam PTK, judul PTK itu ada harapannya ya. Intinya seperti itu. Ada harapannya yaitu meningkatkan apa gitu. Jadi kalau nanti ada judul PTK yang cocok untuk masalah di atas adalah, jadi Bapak Ibu cari variabel harapannya. Nah, berikutnya indikator keberhasilannya. Nah, ini paling sering nih. Nah, kalau untuk proses pembelajaran, indikator keberhasilannya itu biasanya dikatakan berhasil pada setiap siklusnya itu antara 75% sampai 100% itu proses pembelajarannya. Sedangkan untuk hasil belajarnya ditentukan secara klasikal itu 75% ya sudah bagus nilainya serta memperoleh nilai lebih dari 70 ya. Itu untuk hasil belajarnya. Nah, sekarang yang paling sering keluar juga yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah biasanya kata tanya yang sering kita gunakan itu adalah bagaimana. Kenapa digunakan kata bagaimana? Karena kalau kata bagaimana itu sifatnya itu jawabannya itu
lebih panjang ya, bersifat terbuka pertanyaannya kalau bagaimana. Tapi kalau apakah biasanya itu jawabannya antara ya atau tidak ya. Jadi untuk rumusan masalahnya itu untuk PTK lebih sering menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, untuk instrumen dalam PTK ya, instrumen yang sering digunakannya itu adalah lembar observasi, lembar kuesioner atau angket, catatan lapangan, dokumentasi, ya kan, itu instrumen-instrumen yang ada dalam PTK. Nah, yang kedua yaitu tentang teknik penilaian ya. Nah, dalam teknik penilaian itu yang pertama kita pelajari yaitu tentang remedial. Nah, remedial ini juga ada ketentuannya Bapak Ibu. Nah, kalau pesertanya itu lebih dari 50%, maka kita lakukan pembelajaran ulang dengan tutor ya. Maka kita lakukan pembelajaran ulang dengan tutor. Nah, kalau misalnya pesertanya itu antara 20% atau kurang dari 50% ya, itu biasanya memberikan tugas kelompok. Nah, sedangkan kalau jumlah maksimal pesertanya itu 20%, pemberian bimbingan khusus ya bagi yang remedial. Nah, ini teknik-tekniknya. Jadi nanti biasanya manalah tahu ada soal remedial 50 orang lebih, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah pembelajaran ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang fungsi asesmen. Asesmen itu ada asesmen S-learning, di mana asesmen S-learning itu adalah sebagai proses ya, biasanya digunakan sebagai refleksi ya, atau termasuk juga dia ke dalam asesmen formatif. Nah, asesmen S-learning ini melibatkan siswa ya Bapak Ibu ya, biasanya itu contohnya ada pada penilaian diri, penilaian antar teman ya. Nah, di situ di saat kita dalam pembelajaran Bapak Ibu, S-learning itu ya. Pemanfaatannya sebagai data dan untuk mengkonfirmasi kegiatan-kegiatan siswa ya. Itu asesmen S-learning. Untuk asesmen for learning itu termasuk juga asesmen formatif dia, tapi dia untuk memperbaiki prosesnya ya, proses pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen of learning ya, seperti asesmen sumatif itu untuk mengevaluasi. Nah, contohnya seperti ujian semester, itu termasuk pada asesmen of learning ya. Kalau sedangkan asesmen for learning biasanya seperti kita memberikan latihan ya kan. Nah, itu termasuk asesmen for learning atau latihan atau tugas atau PR ya Bapak Ibu ya. Termasuk itu for learning ya. Nah, kalau as learning tadi termasuk pada penilaian diri ya, atau kita melihat penilaian sikap ya. Nah, itu termasuk pada dalam as learning. Itu penilaian. Nah, apa itu formatif ya? Formatif itu adalah kebutuhan awal ya, atau untuk memperbaiki proses pembelajaran gunanya. Sedangkan sumatif itu yaitu biasanya kita gunakan di akhir lingkup materi atau akhir semester ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui proses pencapaian. Ada umpan baliknya ya. Nah, nanti teknik penilaiannya apa? Boleh praktik, boleh produk,
boleh project, ya boleh tes tertulis. Jadi sumatif itu tidak mesti dia harus tes tertulis saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, nah nanti di penilaian kurikulum Merdeka itu biasanya tidak ada sih sebenarnya penilaian akhir semester seperti itu kolomnya. Tapi nanti akan ada sumatif. Sumatif itu bisa dalam bentuk tes, ada dalam bentuk non-tes. Nah, kalau dalam bentuk tesnya mungkin dalam bentuk tes tertulis. Sedangkan kalau dalam bentuk non-tes, kalau Bapak Ibu mau ngambil cara pengambilan nilainya, bisa menggunakan praktik, bisa menggunakan produk, bisa menggunakan juga project. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau saya baca di petunjuk, kalau saya nggak salah ya Bapak Ibu ya, penilaian seperti ujian semester itu nanti kalau di kurikulum Merdeka boleh ditiadakan jika kita sudah menilai dan merasa nilai yang kita gunakan itu sudah mencukupi ya. Jadi tidak diperlukan lagi untuk penilaian akhir semester. Bisa seperti itu. Boleh menggunakan teknik-teknik yang ada. Nah, penilaian itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kita pelajari yang sebelumnya pada kurikulum 2013, penilaian itu ada 3. Tapi di kurikulum Merdeka pun sebenarnya lebih dijabarkan ya. Nah, tapi di soal masih sering keluar ada penilaian sikap ya. Penilaian sikap itu ada sikap spiritual dan sosial ya. Nah, ada pengetahuan itu yang dalam bentuk tes tertulis atau tes lisan. Nah, ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu ada project, ada produk, ada praktik atau kinerja, ada portofolio. Nah, sebenarnya ada sedikit-sedikit sih perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Namun, kalau menurut pendapat saya, berikutnya ini akan lebih ke kurikulum Merdeka. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mencoba guru penggerak, itu alangkah lebih baiknya ya kan. Karena materi-materinya saya rasa akan banyak keluar dari sana. Pembelajaran berdiferensiasi ya kan. Itu Bapak Ibu harus pahami juga tuh pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, berikutnya prinsip penilaian ya. Prinsip penilaian itu ada berorientasi pada pencapaian kompetensi, ya, berikutnya valid, ya. Habis itu adil, objektif. Ini biasanya ada juga keluar nih Bapak Ibu soal kayak gini. Terus ada berkesinambungan ya, ada menyeluruh, ada bersifat terbuka, ada bersifat bermakna. Nanti Bapak Ibu boleh baca yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat soal. Pak Adi merupakan guru matematika kelas 7 yang menggunakan PBL, Project Based Learning, dalam membelajarkan materi penyajian data. Teknik penilaian sesuai untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyajikan berbagai macam data adalah tes tulis. tes tulis. D. Jawabannya di sini kuncinya apa Bapak Ibu? Mengukur D. Menyajikan. Mengukur menyajikan. kemampuan siswa ya. Macam D. Mengukur kemampuan siswa. Jadi untuk mengukur kemampuan siswa, maka kita membutuhkan tes tertulis ya. Nah, selanjutnya ini soal tentang PTK ya. Ya. Selanjutnya soal tentang PTK. Judul yang paling tepat adalah E. Upaya peningkatan aktivitas. E. Guru matematika kelas 11 MIPA Merapen. kita cari variabel harapannya. Harapannya yang ada pada Upaya meningkatan aktivitas. meningkatkan aktivitas. Iya. Apakah aktivitas siswa yang harus merasa kurang berjalan? Ya, kooperatif ya.
Oke, berarti jawabannya E ya Bapak Ibu ya. Panaskan air lah ya. Cuma sedikit. Sudah talungnya nak. Nah, ini rumusan PTK. Kalau rumusan PTK tadi bagaimana Bapak Ibu? Bagaimanakah? Ada kata bagaimana? Bagaimanakah tahap Bagaimana? yang A, Bu? Nah, berikutnya jenis asesmen. Mengukur keterampilan. Kinerja. Keterampilan melukis. Kinerja, Bu. Ya, lebih ke kinerja ya. Kinerja. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk perbaikan kualitas pembelajaran. For learning. Per learning. Tes formatif Pembelajaran asesmen. learn. Kalau off tadi apa? Tadi sumatif. Tes Tujuan off Jarang. tadi apa? Kalau for, Sumatif, Bu. kalau for tadi untuk untuk perbaikan. Perbaikan. Kalau off, Perbaikan. Evaluasi. Evaluasi. Sumatif. Bo ada enggak? berarti jawabannya adalah for. Ya Allah dia ya kalau tahan. C, D, dan E adalah pengecohnya ya Bapak Ibu. Iya. Oke, kalau ini indikator keberhasilan penelitian. Bu. Karena di sana tertera persennya, KKM-nya juga. Jam 3:30. Oke, Kenapa? jawabannya E ya Bapak Ibu. Karena sudah diberitahu oleh teman Ibu yang Ibu tadi ya. Alasannya. Apa nama uko nama ninyang tah? Mana mah? Napa Oh, Nurwati. Iya. Iya, Nek mah. Ibu mohon di mute kalau Ibu berbicara ya, karena masuk rekaman. Ibu siapa ya yang berbicara sambil ini? Umi Rahmi, Bu. Umi Rahmi. Rahmi. Mohon Umi Rahmi di mute dulu kalau mau berbicara sama yang lain di sana ya. Oke, berikutnya seorang guru matematika. Guru tersebut merasa kelas mendapat perlakuan PBM agar optimal. Tahapan yang harus dilakukan guru. Dia mau bikin PTK, tahapan yang harus dilakukan adalah Melakukan observasi awal. Untuk merumuskan masalah. Oke, observasi dulu ya. Nah, berikutnya seorang guru akan memperbaiki proses pembelajaran. Tindakan dari siklus PTK-nya. Yang B. Yang B. Yang B. Siklus 1 sesuai teori yang didapatkan. Teori. Oke, Dan seterusnya. BB ya.
Nah, ini instrumen yang paling digunakan dalam PTK. Yang Bu, lembar observasi. Lembar observasi pada wawancara Penilaian penilaian diri. Oke. Nggak salah lagi ya Bapak Ibu ya, nggak LKPD ya. Iya. Instrumen. Kalau LKPD itu lembar kerjanya. Nah, ini indikator keberhasilan. Ya, yang ada persen ya. Yang ada persen. Oke, Bapak Ibu. Sudah habis soalnya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan soal-soalnya yang ini ya buat nanti. Kalau harapannya kan seperti itu ya Ibu ya. Cuman kan kita kan nggak bisa berharap juga ya kan. Yang penting apa ya? Yang Bapak penting Ibu tuh paham ya, paham Iya. maksud dari tujuan soal ya. Tadi kan saya udah kasih materi-materi di atasnya ya kan. Nah, saya Iya. berharap Bapak Ibu memahamilah materi-materi yang saya hadirkan hari ini. Ada pertanyaan Iya. Bapak Ibu?